Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Silvi Wahyuni Intia Susanti dengan NIM 2450013. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan basis data farmasi di rumah sakit menggunakan Power Designer, mulai dari pembuatan CDM, PDM, generate database SQL, hingga proses import database ke localhost phpMyAdmin menggunakan aplikasi XAMPP. Langkah pertama yaitu saya membuka aplikasi Power Designer. Di sini saya akan membuat rancangan basis data farmasi di rumah sakit. Pertama ada entitas pasien. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data pasien. Untuk atributnya, yang pertama ada kode pasien sebagai primary key. Nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan status pasien. Yang kedua ada entitas transaksi obat. Atributnya yang pertama ada kode transaksi sebagai primary key, yang kedua ada kode pasien sebagai foreign key, nama dokter, tanggal transaksi, total pembayaran. Ketiga ada entitas data obat. Untuk atributnya yang pertama ada kode obat sebagai primary key, dan selanjutnya ada nama obat, kategori obat, fungsi obat, stok obat, dan harga obat. Entitas detail transaksi. Untuk atributnya, kode detail sebagai primary key, kode transaksi sebagai foreign key, kode obat sebagai foreign key, jumlah obat, dosis obat, dan aturan pakai. Selanjutnya untuk relasi pada database ini terdiri dari yang pertama pasien ke transaksi obat, yang kedua transaksi obat ke detail transaksi, dan yang ketiga data obat ke detail transaksi. Dengan relasi tersebut, maka data dapat saling terhubung dengan dan mengurangi redundansi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan PDM atau Physical Data Model. PDM ini merupakan hasil pengembangan dari CDM yang sudah dilengkapi detail teknis database seperti tipe data, panjang karakter, primary key, foreign key. Dan selanjutnya ada generate database. Setelah PDM selesai, langkah berikutnya yaitu generate database SQL. Langkah generate ini yaitu klik menu database, kemudian pilih generate database, pilih DBMS MySQL, kemudian klik generate. Setelah berhasil, file SQL saya simpan ke desktop agar mudah ditemukan. Untuk selanjutnya ada membuka file SQL. Selanjutnya saya membuka file hasil generate database. Untuk langkah-langkahnya itu open file explorer, masuk ke desktop, cari file SQL hasil generate itu tadi, kemudian klik kanan open with dan pilih Visual Studio Code. Untuk selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi yang bernama XAMPP. Langkah berikutnya yaitu membuka aplikasi tersebut. Untuk langkah-langkahnya, setelah aplikasi tersebut terbuka, maka itu di start Apache, kemudian start MySQL. Jika kedua status sudah berwarna hijau, berarti server sudah berjalan. Untuk berikutnya ada masuk ke localhost phpMyAdmin. Itu membuka browser lalu mengetik localhost phpMyAdmin. Selanjutnya untuk membuat database di phpMyAdmin, saya membuat database baru dengan nama Farmasi RS. Lalu kemudian ada import file SQL. Setelah database dibuat, klik menu import, kemudian klik choose file, pilih file SQL hasil generate tadi, kemudian klik kirim. Hasil import tadi jika berhasil, maka seluruh tabel otomatis muncul di phpMyAdmin.
Selanjutnya, saya akan membuat data pada tabel pasien di localhost menggunakan PHP MyAdmin. Pada tabel pasien terdapat beberapa atribut, yaitu kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan tanggal lahir, serta status pasien. Di bagian kode pasien, saya menginput kode secara otomatis, kemudian pada nama pasien isi sesuai data pasien yang tersedia. Lalu pada jenis kelamin diisi laki-laki atau perempuan. Pada tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir pasien. Lalu untuk status pasien itu bisa rawat jalan atau rawat inap. Jika seluruh data terisi dengan benar, langkah berikutnya adalah menekan tombol kirim untuk menyimpan data pasien ke database farmasi RS. Untuk selanjutnya, saya akan menginput data pasien tabel data obat. Pada tabel ini terdapat atribut kode obat, nama obat, kategori obat, dan jumlah stok. Untuk kode obat saya isi dengan kode secara otomatis. Kemudian nama obat diisi sesuai nama obat yang tersedia. Lalu kategori obat ini diisi sesuai jenis obat, misalnya tablet, kapsul, atau sirup. Dan jumlah stok diisi sesuai stok obat yang tersedia di rumah sakit. Setelah semua data terisi dengan benar, saya klik tombol kirim agar data obat tersimpan ke dalam database. Untuk selanjutnya, saya akan menginput data pada tabel transaksi obat. Pada tabel ini terdapat atribut kode transaksi, nama dokter, tanggal transaksi, data pembayaran, dan kode pasien. Pada bagian kode transaksi saya isi dengan kode secara otomatis. Kemudian nama dokter saya isi dengan nama dokter yang melayani pasien. Lalu tanggal transaksi diisi sesuai tanggal transaksi dilakukan. Untuk total pembayaran diisi sesuai jumlah pembayaran obat pasien. Dan pada kode pasien, saya memilih data pasien yang sudah tersimpan sebelumnya. Jika seluruh data sudah benar, saya menekan tombol kirim untuk menyimpan transaksi obat ke database. Dan selanjutnya, saya akan menginput data pada tabel detail transaksi. Pada tabel ini terdapat atribut kode detail, jumlah obat, dosis obat, aturan pakai, kode transaksi, dan kode obat. Pada kode detail saya isi dengan kode secara otomatis. Jumlah obat diisi sesuai jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Kemudian dosis obat diisi sesuai dengan aturan dosis, misalnya 3x1. Lalu aturan pakai diisi sesuai dengan petunjuk pengguna obat, contohnya sesudah makan. Selanjutnya kode transaksi, saya memilih transaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Dan pada kode obat saya memilih data obat yang sudah tersedia di tabel data obat. Setelah seluruh data selesai diinput, saya klik tombol kirim untuk menyimpan detail transaksi ke dalam database. Dari hasil import dan pengisian data ini dapat dilihat bahwa seluruh tabel sudah saling terhubung sesuai relasi yang dibuat di Power Designer. Baik, jadi itu tadi tutorial pembuatan basis data farmasi di rumah sakit menggunakan Power Designer hingga import database ke localhost PHP MyAdmin. Semoga video ini dapat membantu memahami proses perancangan dan implementasi basis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.